Penuh subjektivitas pembelaan Linda Pujastuti dan Kasranto ditolak jaksa penuntut. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum yang kami hormati, berdasarkan uraian tersebut di atas, kami berkesimpulan bahwa apa yang disampaikan dalam nota pembelaan penasihat hukum terdakwa hanya menyampaikan subjektivitas penasihat hukum semata dan tidak berdasarkan substansi pembahasan pokok perkara ini. Untuk itu kami penuntut umum menolak semua materi pembelaan yang diajukan oleh para terdakwa. Saksi menyatakan bahwa proses penyidikan tidak objektif karena hanya berdasarkan pada hasil laboratorium digital forensik sebelum tanggal 24 September 2022. Setelah 24 September 2022 tidak dilakukan balancing di situ. Karena saya berpikir jika saya dapat menjual keris pusaka tersebut, saya dapat memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga saya. Tapi ternyata balasan dari pesan singkat itu, beliau meminta saya untuk mencarikan lawan narkoba tersebut. Bahkan beliau menginginkan pembeli untuk dapat bertransaksi di daerah Sumatera Barat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami berkesimpulan bahwa apa yang disampaikan dalam nota pembelaan penasihat hukum terdakwa adalah semata-mata subjektif penasihat hukum yang dibangun dari asumsi. Untuk itu kami perlu menolak semua materi pembelaan yang diajukan oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya, dan kami penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan yang sudah dibacakan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 yang lalu. Menurut Undang-Undang ITE pasal 5 dan 6, suatu chatting digital forensik tersebut harus di digital forensik dulu secara utuh, baru kemudian itulah yang ditunjukkan kepada para saksi fakta untuk diminta tanggapannya. Dalam kasus ini tidak ada satupun saksi fakta yang ditunjukkan digital forensik dari chatting tersebut secara keseluruhan. Yang ada hanyalah satu chatting di screenshot, bahkan sidik jari dari penyidik kelihatan, itu ditanyakan kepada saksi, dan menurut semua ahli di sini, ada 2 ahli undang-undang ITE, ada 2 ahli hukum pidana menyatakan itu tidak sah. Kronologi awal saya terlibat perkara ini berawal dari tanggal 23 Juni 2022. Saya mendapat chat dari saudari Linda perihal sabu dari Padang milik Jenderal. Saudari Linda minta tolong dicarikan pembeli. Sebetulnya saat itu saya merasa bingung. Terdakwa kasus peredaran narkoba Linda Pujastuti dan mantan Kapolsek Kalibaru Kasranto mendengarkan sidang pembacaan replik usai menyampaikan nota pembelaan. JPU menolak pledoi atau nota pembelaan keduanya karena penuh unsur subjektivitas. Nota pembelaan atau pledoi dari Linda Pujastuti ditolak oleh jaksa penuntut umum. Menurut jaksa, pledoi Linda hanya berisikan subjektivitas, bukan pembelaan mengenai dakwaan yang dilayangkan kepada dirinya. Jaksa memohon kepada majelis hakim agar tetap sependapat dengan surat tuntutan yang menuntut Linda 18 tahun pidana dan denda sebanyak 2 miliar. Kini tinggal sidang duplik yang akan dijalani Linda sebelum akhirnya mendengarkan vonis dari majelis hakim. Kasranto yang juga terdakwa kasus peredaran narkoba, Teddy Minasa, mendengarkan replik atau jawaban dari jaksa penuntut umum dari nota pembelaan yang telah ia bacakan. Sama dengan Linda Pujastuti, pembelaan mantan Kapolsek Kalibaru itu dinilai bersifat subjektif dan berani mengambil tindakan pidana narkoba karena barang tersebut milik jenderal. Jaksa penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili untuk sependapat dengan surat tuntutan yang menuntut Kasranto 17 tahun pidana dan denda 2 miliar rupiah. Minta dicarikan lawan menjadi perintah yang diberikan Jenderal Bintang 2 dari Minasa kepada Linda Pujastuti. Lawan yang dimaksud adalah pembeli sabu dari sabu yang ia sisihkan dari barang bukti sitaan Polres Bukit Tinggi. Linda kemudian menghubungi mantan Kapolsek Kalibaru Kasranto dengan meyakinkan bahwa sabu yang ditawarkan adalah milik seorang jenderal. Sabu seberat 1 kg yang kemudian diserahkan kepada Kasranto terjual 500 juta dengan bantuan mantan anggota Polsek Muara Baru Aibtu Janto. Terdakwa kasus peredaran narkoba Linda Pujastuti dan mantan Kapolsek Kalibaru Kasranto mendengarkan sidang pembacaan replik usai menyampaikan nota pembelaan. JPU menolak pledoi atau nota pembelaan keduanya karena penuh unsur subjektivitas. Nota pembelaan atau pledoi dari Linda Pujastuti ditolak oleh jaksa penuntut umum. Menurut jaksa, pledoi Linda hanya berisikan subjektivitas, bukan pembelaan mengenai dakwaan yang dilayangkan kepada dirinya.